kalau jalur ini berkabut kayak gini kan cakep banget. Kita masuk nih di jalur hutan Gunung Patuha ya. Kita di sini dulu ngeres. Curug Ceret. Debit airnya masih kurang tapi udah lumayan ya, ada air nih ya. Udah ada air tuh. Ngagetin dong. Barbar ya. Aduh, kacau deh. Oke, kita lanjut perjalanan. Sayangnya di sini belum ada kabut yang cukup pekat. Jadi ya kurang cakep aja sih. Tapi oke lah ya. Kabutnya mulai naik ya. Jadi dari bawah tuh kabutnya. Ih, baru sampai sini. Belum ke sana tuh. Kalau jalur tadi udah berkabut, asik banget. Nah, ini jadi dingin banget ya. Padahal tadi tuh di sini tuh anget, teman-teman. Ih. Ini suhunya dibawa sama kabut nih. Cakep banget ya, siadu gitu. Kalau jalur ini berkabut kayak gini kan cakep banget. Meskipun agak was-was juga sih karena Mang Ojol belum punya lampu kabut ya. Jadi masih banyak PR nih buat Rocky. Kita bakal restorasi dikit-dikit. Di sini pun dari bodinya pun banyak banget yang lecet ya, karena Mang Ojol banyak pakai buat kerja. Ya wajar. Itu jalur ke atas tuh, ke warung kabut, cakep banget. Ini rombongan dari Bandung ya. Knalpotnya semua berisik banget. Tadi Mang Ojol agak bete tuh pas mereka ngelintas. Ribut banget. Ini rata-rata pakai RSP kayak Mang Ojol. Wih, di depan tuh ya, kabutnya asik banget, cakep. Cuman agak was-was nih, apakah ini cuman kabut atau ternyata bakal hujan. Ada kabut hujan juga soalnya. Ih, cakep bener ya tuh. Nah, biasanya kalau di perkebunan teh kabutnya tuh kabut yang cakep banget tuh teman. Tuh ya, beda gitu. Itulah kenapa Mang Ojol pengen remedial untuk jalur ini. Karena Mang Ojol tuh pengennya tuh kabutnya tuh di perkebunan teh kayak gini kan, asik banget. Kalau di sini kan udah setengah jalur hutan ya. Kabut di perkebunan teh tuh beda teman. Di sini Mang Ojol jadi menggigil ya. Wah, curiga bakal hujan nih. Kacau. Gelap banget ya. Ini kabut, hanya kabut atau kabut mau hujan? Nah, ini yang agak perlu dipertanyakan. Nah, jalannya banyak yang rusak ya, karena ya masih ada proyek pelebaran, jadi belum ada pengaspalan baru. Biasanya tanggung, jadi sekaligus di aspal baru ya.
Cakep banget ya. Ih, cakep banget. Kacau beneran. Nggak salah nih, jam 7.36 ya di Kelok 1000. Landscape-nya candu banget. Dingin banget. Akhir proyek. Nah, baru sampai sini ya akhir proyeknya ya. Jadi memang proyeknya dibagi-bagi itu. Proyek pelebarannya sampai situ dulu ternyata. Nah, selain warung kabut, di sini ada warung purut. Ini yang Mang Ojo belum coba review. Di sini katanya ayamnya enak banget. Tapi Mang Ojo mau makan mie aja deh di sana tuh, di Balai Gede. Tanggung nih, mumpung ada kabut. Siapa tahu di jalur hutan masih berkabut seperti ini. Syadu banget. Kita manfaatkan ya. Nah, di Kelok 1000 ini kita nggak bisa ngelamun kayak tadi Bang Ojol ya, nggak fokus. Ini jalurnya cukup menantang. Cakep ya. Wah, yang begini nih yang bikin kita banyak bersyukur. Jadi biasa kan kalau kerja kayak Bang Ojol kan, sekarang udah kerja kantoran, berurusan dengan orang. Kalau ngojol ya orangnya beda-beda. Jadi kalaupun kita ketemu konsumen, ada aja sih ya konsumen yang nyebelin. Ya biasanya kan setelah itu ya kemungkinan untuk bertemu lagi tuh kecil ya, meskipun masih tetap ada. Mau jual aja beberapa kali kok dapetin konsumennya sama gitu kan. Nah, beda dengan kita yang stay di kantor atau di perusahaan. Ya kita akan terus ketemu teman-teman. Apalagi kalau masalahnya nggak beres-beres ya kita bakal terus bete tuh di kantor ya selama kerja. Dan ketika kita nikmatin nuansa atau suasana begini tuh, ini healing banget ya, pemulihan. Oke, kita mulai masuk nih di Kabupaten Cianjur. Ini rest area Naringgul. Nah, biasanya banyak yang ngeres di sini. Tapi kalau Mang Ojo mau coba ngeres di Balai Gede, kita masuk nih di jalur hutan Gunung Patuha ya. Dibabat semua. Oh, dilebarin. Dan ini baru dibikin nih saluran kayak selokan gitu ya. Sebelumnya nggak ada. Kayak gini kan dibikin saluran air. Sebelumnya nggak gitu. Makanya jalur ini udah nggak aneh bakal rusak terus karena ya aspalnya terkikis. Padahal terakhir kita kesini ini aspalnya bagus loh di jalur ini, ya kan? Bulan lalu kalau nggak salah ya.
Waktu Mang Ojol, iya ya, 2 bulan 3 bulannya lalu deh, waktu ke Pantai Cemara ya, sekitaran segitu tuh. Dan ini masih aspalnya masih mulus waktu itu, masih baru di aspal. Sekarang udah begini lagi nih. Wah, kacau sekali ya. Ya memang jalur ini tuh kan masih kelihatan kan ada aspal-aspal barunya tuh. Cuman sini rusak lagi gitu. Karena jalur yang biasa dialirin sama air ya nggak aneh bakal cepet rusak. Terus kita juga nggak tahu nih kualitas aspalnya seperti apa, ya kan? Ya semoga aja bener-bener sesuai dengan budget ya. Ya teman-teman ngerti lah ya, paham. Nggak mau lanjutin. Nah di depan kita udah mulai masuk ke Balai Gede ya. Nanti di Balai Gede Mang Ojol mau rest dulu. Kita ngemih di salah satu warung yang Mang Ojol pernah bilang biasa muncul di reels Instagram. Sekarang jam 7.43. Kita mulai masuk di jalur Balai Gede, Desa Balai Gede. Di sini mulai anget nih, asik banget. Kalau nggak salah ini ya, lupa nih Mang Ojol. Jadi lupa nih warungnya yang mana. Ntar kita coba buka dulu deh di Google Maps ya. Kacau banget. Lupa nih nama warungnya pun apa gitu, karena di sini banyak banget tempat ngeres. Kita menepi dulu deh di sini. Kacau banget. Kalau nggak salah sih di depan ya, kampung wisata Miduana ya, kampung adat. Apakah kabut atau gelap mau hujan ya? Tuh, gelap banget. Sekarang soalnya jam 7.52 nih. Kayaknya enggak banget untuk berkabut ya. Ini Alfamart the best banget. Sampai tempat-tempat yang terpencil pun ada ya. Ngeres di Alfamart sebenarnya cukup, cuman kita nggak bisa ngemih, kecuali kalau udah yang kalau Indomaret tuh Indomaret Point tuh ya biasanya. Ini keren juga nih warung ini nih, tapi kita cari sesuai dengan titik ya. Warung Panorama Naringgul, padahal masuknya di Balai Gede ya, desa Balai Gede, tapi kecamatannya Naringgul. Mang Ojol lupa nih udah masuk kecamatan Naringgul ya. Nah ini jalan yang selalu longsor, nggak paham Mang Ojol ya. Tiap Mang Ojol lewat sini, ini longsor mulu nih jalan ini, ambles terus dari dulu sampai sekarang. Dari zaman Mang Ojol sama temen 2018 sampai sekarang begitu terus tuh keadaannya. Nggak paham ya. Lah ini mana warungnya ya? Oh ini nih sebelah kanan, warung Panorama Naringgul. Oke, kita di sini dulu ngeres.
sini aja deh. Tempat ngeres anak-anak motor ya kalau mau touring. Terus Pak, kita ngopi dulu sambil ini. Jadi Mojol dapet spot yang menarik nih buat ngeres. Udah mulai kosong ya, kayaknya mau pada berangkat. Nah, begini viewnya. Di sebelah sana ada curug atau air terjun, cuman debit airnya kurang. Untuk hari ini yang touring ya jalur ini banyak banget sebenarnya. Dari tadi mau lihat ini banyak banget nih rombongan. Kayaknya mau ke arah pantai selatan juga. Mojo mau ngemil dulu sambil ngopi. Sekarang jam 8:10. Kita ngeres ya kurang lebih sampai jam 8:30. Kita lanjut ke arah pantai selatan sambil dinginin motor juga, karena setelah melintas di jalur perkebunan teh Ranca Bali, kita bakal dapetin tekstur jalan yang naik turun dan menikung. Kalau kita lihat sepintas, langit di sana gelap banget ya. Di sebelah sana pun sama tuh. Kemungkinan bakal hujan di jalur ke arah pantai selatan. Ini udah gelap banget. Mau aja udah beres ngemi, udah beres ngopi juga, dan mataharinya udah mulai turun tuh. Ya, di sana masih gelap. Nggak tahu nih. Ini arah Sindang Barang, apakah hujan atau gimana? Dan inilah kondisi di warung Panorama Naringgul ya. Udah sepi. Tadi barusan ada rombongan yang ngeres di sini. Udah pada berangkat dan Mang Ojol sekarang mau berangkat karena udah jam 8.34 juga teman-teman. Kita lanjut perjalanan ke Pantai Karangpotong di Pansela ya. Sekali lagi, jadi inilah landscape ketika kita ngeres di warung Panorama Naringgul teman-teman. Keren banget ya. Oke, sekarang jam 8.50, kita lanjut jalan ke Pansela. Barusan baterainya agak error teman-teman, jadi telat nih. Indomie telur sarang mochaccino 14. Aturun Bu. Guys. Pak, punten. Selamat jalan. Ya. Pak. Oke, kita lanjut jalannya. Jadi Indomie telur mochaccino sama aqua botol ya 14.000. Nuhun Kang. Matahari udah mulai turun ya. Maksudnya sinar matahari. Mataharinya mulai naik. Sekarang jam 8.52. Barusan Mang Ojol harus
otak-atik dulu nih. Baterai GoPro malah error. Udah dipasang, padahal tadi udah ganti baterai ya. Ya seperti itulah. Kadang ada aja ya. Makanya Mang Ojo sekarang udah punya 3 baterai cadangan, ya 4 dengan orinya ya, berarti dengan bawaan GoPro-nya. Tapi menurut Mang Ojo sih belum cukup ya. Kita perlu tambah 1 lagi deh biar tenang. Ya mungkin tambahannya beli original ya, 3 merek Kingma udah cukup sih. Jadi originalnya punya 2. Dan 1 lagi sih, Mang Ojo PR-nya masih harus beli memori ya, karena memori baru punya 2 dengan kapasitas 64 GB. Nun Pak, karena untuk perjalanan touring menurut Mang Ojo masih kurang tuh. Ih, asik banget ya. Di arah Sindang Barang masih gelap. Ini kemungkinan prediksi Mang Ojo bakal hujan ya. Tapi nggak tahu juga sih. Ya semoga lancar aja deh. Kalau Mang Ojo sih berharapnya nanti waktu pulang itu kita dapetin suasana kabut ya. Asik banget tuh. Ini yang barusan di depan kita ya, rombongan ternyata, pantesan mereka dempet-dempetan. Mang Ojo mesti ngecek dulu siapa tahu ada yang ketinggalan. Udah hilang fokus ya. Nah ini ada yang ngeres juga, di sini banyak warung buat ngeres. Hilang fokus setelah GoPro error. Hari ini banyak banget ya yang perjalanan touring kayaknya ya, rombongan rata-rata. Ada Harley tadi tuh, terus anak-anak Aerox, Nmax, rombongan banyak banget. Perkiraan sih nyampe di Jayanti jam 10 ya, seperti biasa. Kita kan begitu ya, nyampe Panselanya jam 10 gitu, udah nggak aneh tuh. Paling nyampe di Pantai Karangpotong itu setengah 11. Nah Mang Ojo kayaknya nggak akan masuk ke Pantai Karangpotong, tapi ada sebelah pantai itu ada spot untuk berfoto ya, tapi spot gratis. Spot gratis di samping kawasan wisata Pantai Karangpotong. Kenapa? Karena Pantai Karangpotong sekarang mahal. Nah ini Cipandak ya, kita udah nyampe di jembatan Cipandak 855. Jembatannya asik banget sebenarnya buat berfoto. Mang Ojo nggak masuk Pantai Karangpotong karena menurut Mang Ojo lumayan mahal ya. Pantai Karangpotong masuknya aja 20.000, bayar parkir motor 5.000, jadi 25.000 tuh. Jadi masuknya per orang ya, per orang tuh 20.000. Bentar, posisi kamera agak nyengsol. Menurut Mang Ojo terlalu mahal untuk kawasan wisata pantai ya. Kalau di Bandung sih kawasan wisata memang cukup mahal karena kota. Mang Ojo bandingin sama Pantai Pangandaran aja cuman 14.000 kalau nggak salah ya. Pantai Karangpotong 20.000, belum parkir motor. Jadi nggak worth it ya buat Mang Ojo, karena Mang Ojo ini kan lebih ke touring bukan ke berfoto. Untuk spot foto Pantai Karangpotong keren banget, teman-teman bisa lihat di channel-channel YouTube konten creator lainnya ya. Tapi Mang Ojo mau kasih lihat sama teman-teman jalan menuju Pantai Karangpotong. Atas desa apa tadi, Sukajaya ya. Entah ini udah masuk Sukajaya atau gimana. Tapi kalau memang benar udah beda desa lagi, tiap desa singkat banget ya perjalanannya.
Oke, balik lagi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang terkendala untuk membaca Google Maps, mungkin buat beberapa orang ada yang bertanya gitu, yakin gitu hari gini masih terkendala baca Google Maps, apalagi sekarang kan era digital ya, dimana ya handphone, gadget, terus informasi ataupun aplikasi-aplikasi baru itu bermunculan dan cepet banget ya. Dimulai dari tahun 2014 ke sini tuh, waduh, zaman ini terlalu cepat menurut Bang Ujol ya. Teknologi ini cepet banget. Tapi kenyataannya ada aja teman-teman yang belum bisa membaca Google Maps. Bahkan Bang Ujol sendiri nggak benar-benar paham sebenarnya untuk membaca Google Maps ya. Ya mungkin salah satu alasannya bukan aplikasi yang biasa kita gunakan. Walaupun mau ngojol gitu kan, tapi kan aplikasi Google Maps itu sebenarnya lemparan dari aplikasi GoPartner ya, atau Gojek gitu. Jadi bukan sepenuhnya kita stay di aplikasi itu. Nah, ada beberapa teman mau ojol dan real ternyata mereka nggak bisa baca Google Maps, padahal mereka terbiasa perjalanan jarak jauh ya. Jadi teman-teman nggak bisa bilang hari gini nggak bisa baca Google Maps, tapi kenyataannya memang benar gitu. Sulit teman-teman, bahkan yang biasa baca Google Maps aja entah kenapa terkadang suka salah juga gitu. Jadi saran Mang Ojol, ini adalah teknik sederhana ya, teknik tempo dulu yang sampai sekarang pun masih berlaku. Nah, Mang Ojol pernah kontenin kan namanya titik 0 km dan lain. Itu adalah panduan untuk perhitungan ya, antara jarak kota atau daerah. Misalkan dari Bandung menuju Garut atau Bandung menuju Tasik. Nah, ada patok 0 kilometernya, atau biasanya ada Tugu atau apapun itu kan, biasanya kan kayak gitu ya. Itu sebagai patokan untuk perhitungan jarak antar daerah kayak gitu. Nah, biasanya ada patok-patok kecil tuh, tulisan misalnya Bandung ya, Bandung, walaupun kalau dipatok tuh biasanya nggak tulisan Bandung tapi disingkat BDG. Nah, teman-teman udah langsung nangkep, oh Bandung nih berapa kilometer, artinya berapa lagi nih jaraknya, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin PR-nya teman-teman cuman perlu tahu daerah-daerah mana yang akan kita lintasin. Misalnya kayak Mang Ojol kayak gini kan, sekarang dari Naringgul ini kita akan melintas ke daerah Cidaun. Nah, nanti Mang Ojol tinggal cari nih di patok, biasanya CDN kalau nggak salah, Cidaun tuh, Curug Ceret. Debit airnya masih kurang, tapi udah lumayan ya, ada air nih ya. Udah ada air tuh. Sebelum-sebelumnya kan kering banget. Mang Ojol lupa gimana ya. Kalau Mang Ojol ini memang PR-nya mungkin ya ke depan harus banyak belajar. Jadi kalau Mang Ojol menentukan sebuah perjalanan itu dadakan mulu teman-teman, dan nggak pernah cari tahu referensi yang begitu banyak. Jadi cuman tahu patokannya kemana, terus gimana kondisi jalannya itu pun nggak full. Jadi cuman ya lihat sepintas aja gitu, cari-cari tahu doang. Nah, di sini kan ada sepanjang jalan itu ada hutan gitu kan, ada gunung. Mang Ojol nggak tahu nih sebelah kanan kiri. Ya mungkin PR ke depan Mang Ojol bakal lebih informatif lagi ya. Kan teman-teman nontonin konten Mang Ojol, selain pengen healing, pengen cari informasi juga kan, gimana kondisi jalannya, lewat jalan apa aja. Nah, itu PR-nya Mang Ojol. Ya ke depan Mang Ojol bakal berbenah ya. Tapi untuk konten kali ini yang masih bisa Mang Ojol berikan informasi, mungkin Mang Ojol akan berikan informasi di bawah ya. Tuh, teman-teman bisa lihat ada banyak yang touring juga. Sekarang jam 9:10 ya, 9:10 kita di sekitaran Curug Ceret, Cianjur Selatan.
begini nih kalau kondisi jalanan di jalur Ciwidey, tapi asik. Nah sebelah kanan ya, arah ke Sindang Barang tadi kan gelap, ternyata memang masih berkabut ya. Jadi gelapnya bukan gelap hujan. Kalau kesini kan lebih clear teman-teman, jadi kita bisa bener-bener mantau gitu. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri, wah ini kabut lagi nih. Tadinya Mang Ojo kira ya di Sindang Barang memang cuman ada kabut doang, tapi kalau memang udah kondisinya begini terus nih, ini memang udah bakal hujan ya, karena ini kan dari jalur Ranca Buaya tuh kalau sebelah kiri, kanan Sindang Barang ya. Kalau udah begini kondisinya kemungkinan bakal hujan nih siang, karena kan jalur ini memang rawan, bukan rawan sih, langganan hujan. Kayak Naringgul, Puskesmas Naringgul, ini adalah pusat kecamatannya nih, di kantor desa Naringgul. Nah ini jadi Mang Ojo saat ini ada di desa Naringgul, kecamatan Naringgul. Jadi tadi itu ada Ciuja, ada Sukabakti, Balegede, itu kan masuknya di wilayah kecamatan Naringgul. Nah, pusat kecamatannya tuh di sini. Ini desa Naringgul, kecamatan Naringgul. Oke teman-teman, informasi lainnya untuk ke arah pantai selatan dari Bandung. Kenapa sih Mang Ojo selalu rekomendasiin via jalur Ciwidey? Yang pertama, karena jalur Ciwidey itu punya segudang keindahan ya. Makanya di Ciwidey itu ada banyak tuh destinasi wisata. Nah, yang kedua, karena jalanannya mulus. Nah, alasan yang kedua, teman-teman bisa lihat dari separator jalan atau ini garis jalan ya. Di sini warnanya kuning atau orange, yang berarti ini adalah jalan nasional, teman-teman. Berbeda dengan via jalan Ranca Buaya. Nah, Sindang Barang Mang Ojo nggak tahu ya. Ranca Buaya dan via Pamengpeuk itu kalau nggak salah jalan provinsi dan kabupaten kalau nggak salah. Jadi antara provinsi dan kabupaten, karena garis jalannya warna putih. Itu bisa dua kemungkinan, antara provinsi dengan kabupaten. Nah, jalan nasional seperti yang kita lintasi saat ini, artinya pertanggungjawabannya kayak perbaikan dan lain-lain itu dipegang oleh pemerintah pusat. Makanya jalur ini udah pasti jalannya mulus terus. Dan salah satu hal positif lainnya, teman-teman bisa lihat, setiap kali kita melintas di jalan ini selalu ada perbaikan ataupun proyek jalan ya, misalkan pelebaran, atau misalnya kayak tadi teman-teman bisa lihat ada pembetonan tebing ya. Kenapa? Karena menanggulangi longsor ya, artinya lebih diperhatikan jalan ini gitu. Nah, 2018 Mang Ojo melintas ke sini sama temen. Ini jalannya kecil banget, teman-teman. Kecil, sempit, tepat banget di sini. Dan yang tadi dibeton itu memang langganan longsor. Waktu itu sedang ada longsor dan buka tutup ya per 2 jam. Itu bener-bener buka tutup. Jadi bukan ada yang jagain terus misalkan pakai walkie-talkie dari jalur Cidaun misalnya kosong terus kita bisa jalan, enggak. Itu benar-benar buka tutup. Jadi misalkan dari jalur Cidaun menuju Ciwidey itu dibuka jam 10 sampai jam 12. Nah, nanti dari jalur Ciwidey menuju Cidaun itu baru bisa melintas jam 12. Makanya waktu itu Mang Ojo sama teman kemalaman jalan pulang ya. Waktu itu kita pulang lewat Pabengkuk, yang Mang Ojo sempat ceritain juga tuh di perjalanan Mang Ojo di Pamengpeuk ya. Nah, di situ Mang Ojo cerita kan kalau di hutan Gunung Gelap Mang Ojo kemalaman dan kita merasakan suasana yang mencekam, hujan deras banget. Beres hujan deras, kabut tebal banget ya, dan mencekam lah menurut Mang Ojo. Jarang banget yang melintas, untungnya Mang Ojo berdua, satu motor berdua ya. Nah, kayak gitu. Itu dikarenakan buka tutup jalan. Jadi kita nyampe di sini tuh di Naringgul ya sekitar jam
11 kalau nggak salah, dan kita perlu nunggu tuh sampai dibuka jam 12. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini di sebelah kiri dari arah Ranca Buaya tuh pekat banget teman-teman. Karena ini bulan November, udah masuk musim hujan juga. Sebenarnya telat ya, biasanya sih kalau udah di atas Agustus hujan mulu di sini gitu, jadi nggak aneh. Jalannya asik banget nih, turun langsung naik lagi. Jadi ya kita nikmatin aja ya. Kalau misalnya nanti hujan, nah udah masih tetap ngecamp kok. Cuman mungkin untuk suara atau audio narasinya Mang Ojol bakal dubbing aja ya. Kita akalin aja. Yang pasti Mang Ojol pengen memberikan konten yang menarik buat teman-teman. Oh iya teman-teman, kalau misalkan ada saran atau kritik teman-teman ketik aja di kolom komentar ya. Untuk bahan pembelajaran Mang Ojol memberikan konten-konten yang menarik ke depannya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Kabutnya lumayan pekat ya. Jadi kerasa banget kayak mau hujan gitu. Soalnya sekarang jam 9.21 teman-teman. Nggak seharusnya kabut masih ada di perbukitan gitu. Biasanya jam 7, ya paling telat-telat jam setengah 8 tuh udah beres. Ini berkabut lagi tuh. Bahkan di depan cukup pekat ya, siadu banget tuh. Mang Ojol mau skip, tahu-tahu berkabut di sini. Kerasa banget ya kabutnya tuh. Nah sebelah kiri kita ini hutan teman-teman. Nah Mang Ojol nggak tahu nih hutan apa di sebelah kiri namanya. Ya nanti Mang Ojol coba cari di Google Maps dan Mang Ojol bakal berikan informasi di bawah sini jam 9.22 ya. 9.22 Mang Ojol ada di hutan apa nih gitu. Dan di sini aspalnya asik banget. Masih baru. Pokoknya siadu pol ya. Cakep banget nih jalan. Ngagetin dong. Barbar ya. Aduh kacau nih. Plat F nih, Cianjur Sukabumi. Kalau lihat dari papan informasi untuk hutan di jalur Naringgul ini masih masuk atau dipegang sama BPKH Sindang Barang teman-teman. Masih wilayah Cianjur juga sih sebenarnya, cuma kan Sindang Barang itu sebelah kanan ya. Ini kan arah Naringgul menuju Cidaun. Kalau Mang Ojol karena udah sering banget lewat jalur hutan ini, jadi ya gimana ya, rasanya tuh nggak takut-takut gimana gitu ya. Udah terbiasa gitu untuk jalur hutan ini, jadi nikmatin aja. Teman-teman bisa lihat ya tuh, udah dipasang-pasang jaring. Ini bahkan jaringnya pakai jaring kawat ya. Karena ini jalur nasional, jadi gimana ya? Lebih diperhatikan menurut Mang Ojol. Karena jalan nasional tuh. Desa Wangunjaya, Kecamatan Naringgul, teman-teman.